Kemunculan frost atau embun es di dataran tinggi Dieng biasanya mulai muncul pada bulan Juli hingga Agustus yang menjadi puncak musim kemarau. Kini, wisatawan bisa lebih awal menikmati fenomena yang mirip salju ini. Sejak beberapa hari terakhir, embun salju beberapa kali turun meski masih tipis. Rasa penasaran dan ingin membuktikan adanya fenomena unik kemunculan embun salju atau embun es di dataran tinggi Dieng di Banjarnegara sering membuat tak sedikit warga dan wisatawan yang rela menerjang cuaca yang sangat dingin. Meskipun kemunculan embun es tak terjadi setiap hari, namun sejumlah wisatawan terus berdatangan dan rela menyusuri area Candi Dieng dari malam hingga pagi hari untuk sekedar menunggu kemunculan embun es tersebut. Embun es muncul di dataran tinggi Dieng saat adanya penurunan suhu. Suhu di Dieng saat malam hari saat ini berkisar antara 0 derajat Celcius hingga minus 7 derajat Celcius. Fenomena embun salju ini pun menjadi pemandangan yang cukup unik dan langka. Embun salju ditemukan di area rerumputan, daun, bahkan bisa membekukan serangga seperti laba-laba. Embun salju di Dieng sudah muncul sejak 4 hari lalu. Kemunculan embun es di sejumlah titik dataran tinggi Dieng salah satunya ada di Komplek Candi Arjuna. Hanya saja embun salju yang biasa disebut masyarakat setempat sebagai embun upas kini masih tipis karena belum puncak musim kemarau. Biasanya setelah kemunculan embun beku ini, semua tanaman baik tanaman kentang, karika hingga terong Belanda semuanya mati karena layu. Hanya saja untuk kali ini belum begitu berdampak pada pertanian warga karena embun yang membeku masih tipis, sehingga walaupun sebagian daun kentang sudah kering dan layu, namun tanaman belum mati. Kalau embun upas itu nggak bisa jadi, pasti karena kan itu kan turunan dari Tuhan. Oh gitu, berarti kalau nggak ada misalkan dikasih para atau gitu nggak bisa, bisa, tetap tembus. Tetap tembus ya. Tembus. Biasanya sampai berapa hektar Pak yang kena Pak? Itu kalau dataran-dataran yang lereng-lereng itu sih nggak kena. Itu nggak tahu kalau ciri-cirinya keluarnya embun upas itu nggak tahu. Karena itu embun membeku sih. Jadi gitu. Biarpun ditunggu sampai pagi itu nggak bisa. Nggak mesti ya? Nggak mesti. Nggak bisa. Tahu-tahu ya mungkin udah keluar seperti itu. Biasanya pada bulan-bulan apa Pak? Ya bulan kemarin itu sampai bulan awalan itu Mei. Mei udah keluar. Mei sudah keluar. Sampai Agustus nanti. Oke. Untuk tahun ini sudah mulai keluar embun upasnya Pak? Embun upas sudah mulai keluar kok sejak kemarin Mei. Mei. Ke tanaman sudah mulai berdampak atau belum Pak? Belum berdampak. Tapi kalau rumput-rumput itu udah agak layu gitu. Ya, untuk tahun ini embun upas datang lebih awal, seperti kemarin juga sudah turun, cuman belum begitu berdampak di tanaman, jadi masih pada rumput. Itu ada yang sudah kering-kering, itu karena kalau orang sini bilang itu embunnya itu masih tipis-tipis. Nah, nanti di puncaknya itu biasanya di bulan Agustus, kalau nggak di awal, di pertengahan, bahkan bisa nanti kalau kemaraunya panjang bisa di akhir Agustus itu masih keluar lagi. Kalau pas pada puncaknya biasanya efek ke tanaman seperti apa Pak? Luar biasa Mas, jadi efeknya nanti semua tanaman itu kering, baik tanaman kentang, tanaman karika, tanaman terong Belanda itu nanti mengering semua ya. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV mewartakan.